Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Utari dengan NIM D01230773 kelas 2E reguler Prodi PGSD. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas UTS ke-NU-an. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang struktur pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU hingga ke tingkat ranting. Latar belakang NU atau Nahdlatul Ulama merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1926. NU memiliki struktur yang organisasinya lengkap dari pusat hingga ke ranting di desa-desa. Struktur ini dibangun untuk memastikan pelaksanaan program dan visi misi organisasi dapat berjalan hingga ke tingkat paling bawah. Sejak berdirinya pada tanggal 31 Januari 1926, NU telah menjadi salah satu organisasi masyarakat paling berpengaruh yang berfokus pada isu-isu keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Paradigma Islam di awal abad ke-20, Indonesia ditandai dengan munculnya gerakan modernisme Islam. Gerakan ini meski bertujuan memperbaharui pemahaman, terkadang memicu perdebatan dengan kalangan ulama tradisional yang memegang teguh tradisi dan budaya Islam di Nusantara. Di sisi lain, penjajahan Belanda turut menciptakan tekanan sosial, ekonomi, dan politik bagi umat Islam. Dalam kondisi tersebut, para ulama NU melihat adanya kebutuhan untuk menyatukan dan memperkuat peran ulama dalam membimbing umat. Mereka mendirikan NU pada tahun 1926 dengan tujuan mempertahankan tradisi dan budaya Islam Nusantara, serta menjawab tantangan modernisasi dan penjajahan. Awal mula berdirinya NU didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh Hasyim Asy'ari dan sejumlah ulama lainnya di Jawa Timur sebagai respon terhadap perkembangan dan tantangan umat Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh utama yang berperan dalam pendirian NU antara lain Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Asbullah, dan Kiai Haji Bisri Syamsuri. Sejak berdirinya NU telah melalui berbagai fase penting termasuk era penjajahan, kemerdekaan, dan reformasi yang masing-masingnya menghadirkan tantangan dan peluang tersendiri. NU adalah tingkat tertinggi dalam struktur organisasi NU yang bertanggung jawab atas kebijakan umum dan pengambilan keputusan strategis. Ketua Umum bertanggung jawab atas keseluruhan kepemimpinan dan kebijakan organisasi. Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan administrasi dan komunikasi internal organisasi. Bendahara Umum mengelola keuangan organisasi. Departemen dan lembaga di bawah PBNU, berbagai departemen yang menangani bidang-bidang spesifik seperti pendidikan, dakwah sosial, dan lain-lainnya. Struktur organisasi Nahdlatul Ulama, yaitu 1. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Tingkat pertama dalam struktur organisasi NU adalah PBNU yang merupakan singkatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. PBNU berkedudukan di Jakarta, tepatnya di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat. PBNU adalah badan tertinggi dalam struktur organisasi NU yang bertanggung jawab atas kebijakan umum dan arah organisasi. PBNU dipimpin oleh seorang ketua yang dibantu oleh beberapa wakil ketua, sekretaris jenderal, bendahara umum, dan ketua-ketua bidang. PBNU bertugas memimpin dan mengelola organisasi NU di tingkat pusat. PBNU memiliki 12 lembaga dan 10 badan yang menangani berbagai bidang seperti pendidikan, dakwah, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Masing-masing lembaga atau badan memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik sesuai dengan bidangnya. Contoh, Lembaga Dakwah NU melakukan dakwah dan syiar Islam. Lembaga Pendidikan NU melakukan atau mengelola pendidikan di lingkungan NU, seperti madrasah, pesantren, dan sekolah tinggi. Badan Pengelolaan Keuangan NU mengelola keuangan organisasi NU. Struktur organisasi PBNU terdiri dari 4 bagian utama, yaitu 1. Mutasyar, merupakan penasihat yang bertugas memberikan nasihat kepada pengurus NU sesuai dengan tingkatannya. Yang kedua, Syuria, pimpinan tertinggi dalam PBNU, tugasnya adalah membina, mengendalikan, mengawasi, serta menentukan kebijakan NU sesuai tingkatannya. Yang ketiga, Awan Syuria, memiliki peran penting dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Syuria. Tanfidziyah, bertanggung jawab atas pelaksanaan program kerja dan memimpin jalannya organisasi serta menyampaikan laporan secara periodik kepada pengurus Syurja. PBNU merupakan puncak hierarki dalam struktur organisasi massa NU dan pengurusnya memiliki peran sentral
dalam mengarahkan kebijakan dan program kerja NU di tingkat nasional. Yang kedua, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU). Tingkat berikutnya adalah PWNU yang merupakan singkatan dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. PWNU adalah tingkatan organisasi yang berada di tingkat provinsi. PWNU bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan NU di wilayah provinsi dan melaporkan kegiatannya kepada PBNU. PWNU adalah struktur organisasi NU di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibu kota masing-masing provinsi. Seperti PBNU, struktur organisasi PWNU juga terdiri dari pengurus mutasyar, syuriah, awan syuriah, dan tanfidiyah. PWNU memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan NU di tingkat provinsi. Pengurus wilayah Nahdlatul Ulama PWNU bertugas memimpin dan mengelola organisasi NU di tingkat provinsi. Lembaga atau badan PWNU memiliki lembaga dan badan yang strukturnya serupa dengan PBNU, namun cakupannya di tingkat provinsi. Contoh, lembaga dakwah PWNU melakukan dakwah dan syiar Islam di wilayah provinsi. Yang kedua, lembaga pendidikan PWNU mengelola pendidikan di lingkungan NU tapi di wilayah provinsi. Badan pengelolaan keuangan PWNU mengelola keuangan organisasi NU di wilayah provinsi. Yang ketiga, pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU. PCNU adalah tingkatan organisasi yang berada di tingkat kabupaten atau kota. PCNU mengkoordinasikan kegiatan NU di tingkat kabupaten atau kota dan bertanggung jawab kepada PWNU. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU bertugas untuk memimpin dan mengelola organisasi NU di tingkat kabupaten atau kota. PCNU memiliki lembaga dan badan yang strukturnya serupa dengan PBNU dan PWNU, namun cakupannya di kabupaten atau kota. Contoh, lembaga dakwah PCNU melakukan dakwah dan syiar Islam di wilayah kabupaten atau kota. Lembaga pendidikan PCNU mengelola pendidikan di lingkungan NU di wilayah kabupaten atau kota. Badan pengelolaan keuangan PCNU mengelola keuangan organisasi NU di wilayah kabupaten atau kota. PCNU adalah struktur organisasi NU di tingkat kabupaten atau kota. PCNU memiliki bagian strukturnya yang sama, yaitu pengurus mutasyar, syuriah, awan syuriah, dan tanfidiyah. Struktur ini berperan dalam mengurus kepentingan NU di tingkat kabupaten atau kota, baik di dalam maupun di luar negeri. Yang keempat, yaitu MWCNU, singkatan dari Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, merupakan struktur organisasi NU di tingkat kecamatan. Struktur organisasi MWCNU juga terdiri dari pengurus mutasyar, syuriah, awan syuriah, dan tanfidiyah. MWCNU memiliki peran penting dalam mengolah dan memajukan kegiatan NU di tingkat kecamatan. Yang kelima, PRNU. PRNU atau Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama adalah struktur organisasi NU yang ada di tingkat desa atau kelurahan. Dalam bagian struktur PRNU hanya terdapat unsur pengurus syuriah dan tanfidiyah. Yang lainnya tidak. PRNU bertanggung jawab untuk mengurus dan mengembangkan kegiatan NU di wilayah pedesa-desaan atau kelurahan yang lebih kecil. Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama PARNU bertugas memimpin dan mengelola organisasi NU di tingkat desa atau kelurahan. PARNU memiliki lembaga dan badan yang strukturnya serupa dengan PBNU, PWNU, PCNU, dan MWCNU, namun cakupannya di tingkat desa atau kelurahan. Contoh, lembaga dakwah PRNU melakukan dakwah dan syiar Islam di wilayah desa atau kelurahan. Yang kedua, lembaga pendidikan PRNU mengelola pendidikan di lingkungan NU di wilayah desa atau kelurahan. Yang ketiga, badan pengelolaan keuangan PRNU mengelola keuangan organisasi NU di wilayah desa atau kelurahan. Akhir ada PARNU, singkatan dari Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama. PARNU adalah struktur organisasi NU di tingkat yang berada di tingkat kelompok masyarakat seperti dusun, kelompok masyarakat masjid, atau musola. Kedudukan PARNU tergantung pada basis yang ada, dan tugasnya adalah untuk mendukung kegiatan NU di tingkat komunitas yang lebih kecil. Fungsi dan peran setiap tingkatan dalam NU. Fungsi dan peran PBNU menentukan arah kebijakan dan strategi organisasi secara nasional. Fungsi dan peran PBNU melaksanakan kebijakan PBNU dan mengkoordinasikan PCNU di wilayahnya. Fungsi dan peran PCNU menjalankan program-program PBNU di tingkat kabupaten atau kota.
Fungsi dan peran MWCNU, mengkoordinasikan ranting-ranting dan melaksanakan program di tingkat kecamatan. Fungsi dan peran PRNU, menjalankan kegiatan keagamaan dan sosial di tingkat desa atau kelurahan. Implementasi dan tantangan dalam struktur organisasi NU, implementasi program dan kegiatan menguraikan bagaimana program dan kegiatan NU dilaksanakan di berbagai tingkatan. Tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi seperti sumber daya manusia, keuangan, dan komunikasi. Strategi mengatasi tantangan, mengusulkan strategi untuk mengatasi hambatan tersebut seperti pelatihan pengurus, penggalangan dana, dan peningkatan koordinasi. Setiap tingkatan dalam struktur organisasi NU memiliki peran dan fungsi yang spesifik, namun saling melengkapi. PBNU berperan dalam menetapkan kebijakan umum, mengadakan kegiatan nasional, dan mewakili NU dalam forum internasional. PBNU bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan PBNU di tingkat provinsi serta menyelenggarakan kegiatan yang relevan di wilayahnya. CNU dan PRNU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa program dan kegiatan NU berjalan dengan baik di tingkat kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Efisiensi dan kesesuaian pembagian tugas dan tanggung jawab antar lembaga atau badan di struktur NU diatur dengan baik dalam ADART NU. Hal ini membantu organisasi NU untuk bekerja secara efisien dan mencapai tujuannya. Namun, selalu ada ruang untuk peningkatannya. Evaluasi berkala terhadap struktur dan kinerja organisasi NU perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab tetap sesuai dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan. Dan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.